Sinta Fei memberitahu Karl Yanuar, "Tuan Yanuar, awasi laki Peterson ini, dan pastikan untuk menyerahkannya ke FBI." Alena melirik Amara saat ini, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak berbicara. Tama melihat penampilan Alena di matanya, dan tahu bahwa dia tampaknya memiliki belas kasihan pada Amara. Namun, melihat Alena masih tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Ketika ketiganya datang ke ruang perjamuan, Sinta Fei langsung menarik perhatian banyak orang, jadi ketiganya hanya menemukan sudut kosong dan duduk sementara. Setelah duduk, Sinta Fei memandang Alena yang berada di samping Tama, dan mau tidak mau berkata dengan sedikit malu, "Alena, selamat atas kelulusanmu yang sukses. Aku benar-benar minta maaf tentang hal-hal sebelumnya, dan aku punya banyak hal untuk dikatakan. Aku harap kamu bisa mengerti." Dalam hati Alena, meskipun dia merasa sedikit canggung tentang Sinta Fei, menggunakan identitas palsu untuk berteman dengannya, dia sebenarnya bisa mengerti Sinta Fei. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Sinta Fei, dia tahu bahwa keluarga kaya dan bangsawan seperti ini pasti memiliki banyak kesulitan yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang luar. Dia merasa bahwa meskipun Sinta Fei menggunakan nama samaran pada saat itu, dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti dirinya sendiri. Sebaliknya, dia bahkan memberi dirinya sendiri dekorasi pesanan dan bahkan membantu dirinya memenangkan tempat di kelas master. Oleh karena itu, Alena juga berkata dengan sangat sopan saat ini, "Nona Fei, kita adalah teman. Terlalu aneh bagimu untuk mengatakan itu. Meskipun aku tidak tahu alasan banyak hal, itu bisa dimengerti." Sinta Fei mendengarkan ketika Alena mengatakan ini, ekspresinya menjadi jauh lebih santai dalam sekejap, dan dia dengan cepat berkata, "Alena, kamu benar. Lain hari, jika kamu punya waktu, aku pasti akan mengobrol baik denganmu, dan memberitahumu apa terjadi saat itu." Alena berkata sambil tersenyum, "Aku punya waktu. Upacara kelulusan akan selesai sebentar lagi. Kita berdua akan pergi ke bar hotel untuk mengobrol sendirian. Biarkan Tama kembali ke kamar dulu." Sinta Fei mengangguk dan tersenyum tanpa berpikir. Oke. Alena tidak pandai bersosialisasi, dan ketika Sinta Fei pergi ke Jakarta dengan nama samaran Sania, Alena benar-benar menganggapnya sebagai teman baik. Tapi kemudian temannya tiba-tiba pergi tanpa pamit dan menghilang dari dunia. Dia selalu mengkhawatirkannya, karena takut terjadi sesuatu pada Sinta Fei. Baru setelah Sinta Fei tiba-tiba muncul di media TV di seluruh dunia sebagai patriark keluarga Fei, Alena menyadari bahwa teman baik yang dia pikir dia bahkan tidak pernah mengatakan pada dirinya sendiri identitas aslinya. Sejak hari itu, Tama tahu bahwa Alena sedikit menyesal. Namun, keduanya kini telah berdamai. Tanda pertama, jika dia memberi mereka berdua waktu dan membiarkan Sinta Fei memberitahu Alena tentang situasi krisisnya saat itu, dia yakin Alena dapat sepenuhnya menghilangkan semua emosi negatif. Selain itu, Tama tidak khawatir Sinta Fei akan mengatakan hal yang salah, atau membocorkan mulutnya, dan kemudian membocorkan informasi kuncinya. Lagi pula, dia hampir tidak pernah melihat seorang gadis yang lebih pintar dari Sinta Fei. Dia harus bisa menjelaskan masalah ini kepada Alena dengan sangat jujur dan sempurna, dan pada saat yang sama membatasi perannya pada kategori Master Feng Shui. Sekarang untuk Tama, selama dia masih bisa membatasi dirinya pada ruang lingkup Master Feng Shui di depan istrinya, maka dia tidak akan takut pada apapun, karena dia bisa berkeliling apapun yang terjadi. Bahkan patriark dari keluarga besar tingkat atas seperti Sinta Fei menghormatinya, dan dia bisa menjelaskannya. Lagi pula, ketika Sinta Fei hampir dikejar dan dibunuh oleh pamannya, dialah yang membantunya menyesuaikan Feng Shui,
membuat peramal dan menanyakan jalannya, sehingga dia membantunya melawan dan mendapatkan kembali posisi Patriarch of the keluarga Fei. Dengan premis ini, bahkan jika Sinta Fei menghormati dirinya sendiri, semuanya dapat memiliki penjelasan yang masuk akal. Beberapa menit kemudian, helikopter FBI mendarat di alun-alun di luar auditorium. Beberapa agen FBI yang memakai kacamata hitam bergegas ke tempat kejadian dan menghabisi Lucky Peterson yang dijaga oleh Karl Januar. Lucky Peterson benar-benar menyerah untuk melawan dan dibawa ke helikopter oleh dua detektif dengan lemas. Banyak orang melihatnya dibawa pergi oleh FBI, dan sementara mereka semua terkejut, mereka tidak dapat menahan diri untuk berbisik, mencoba mencari tahu mengapa bos besar di lingkaran desain ini tiba-tiba dibawa pergi oleh FBI. Karl Januar menyaksikan helikopter lepas landas dengan matanya sendiri sebelum kembali ke tempat tersebut untuk melapor ke Sinta Fei. Sinta Fei tersenyum sedikit setelah mendengar ini, dan berkata kepada Alena, "Alena, ketika aku mengambil kendali Ai Kang, jika kamu tertarik, aku akan mengundangmu menjadi presiden Ai Kang." Alena melambaikan tangannya, "Aku tidak bisa. Aku tidak memiliki level ini. Lebih baik aku menjalankan perusahaan kecilku di Jakarta." Sinta Fei berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku akan memesan posisi ini untukmu ketika waktunya tiba. Jika kamu tertarik, kamu bisa datang ke sini kapan saja." Pada saat yang sama, di sisi lain dunia, seorang gadis tinggi kurus berusia 17 atau 18 tahun, dengan penampilan murni, sedang berjalan cepat di gang tradisional Surabaya. Saat ini masih pagi di Surabaya, dan masuk akal bahwa ini harus menjadi waktu tersibuk. Tapi gang yang dalam ini sangat sepi, tidak ada toko dan penjual yang menjual sarapan, bahkan tidak ada pejalan kaki. Gadis itu berjalan menuju bagian terdalam dari gang. Di ujung gang, ada 5 kamar 3 pintu yang sangat megah. Yang disebut 5 kamar 3 pintu berarti lebar 5 kamar dan 3 gerbang. Spesifikasi dan rumah terdalam awalnya adalah rumah seorang pangeran di kerajaan. 5 gerbang 3 pintu tingginya sekitar 3-4 meter, dan pintunya penuh dengan paku pintu kuningan, yang gayanya luar biasa. Dan singa batu besar di kedua sisi pintu juga diukir dengan sangat indah. Ketika gadis itu berjalan 2/3 jalan, tiba-tiba, entah dari mana, 2 pria paruh baya dengan pakaian santai muncul. Kedua pria paruh baya ini kekar, dengan ekspresi tegas, dan sekilas terlihat jelas bahwa mereka jelas bukan orang biasa. Keduanya menghentikan gadis itu, dan salah satu dari mereka berkata, "Gadis kecil, ini rumah pribadi, jangan masuk." Gadis itu dihentikan oleh 2 pria kuat. Dia tidak takut sama sekali, tetapi berkata dengan ringan, "Tolong beritahu Tuan Jayakarsa, katakan saja Isyana Danendra ada di sini dan perlu menemuinya." Mendengar itu Isyana berkata bahwa dia ingin melihat orang tuanya. Pria kuat yang berbicara langsung mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu?" Isyana berkata dengan datar, "Sudah kubilang, saya Isyana Danendra. Kamu tidak perlu banyak bertanya kepada saya di sini. Saya tahu kamu dijaga ketat, dan kamu tidak tahu berapa banyak senjata yang membidik saya di mana-mana. Kamu tidak perlu terlalu banyak bicara di depanku. Aku hanya ingin kamu memberitahuku bahwa aku bukanlah racun atau bom. Itu tidak akan berdampak pada tugasmu untuk melindunginya. Tetapi jika itu karena penolakanmu menyebarkan berita dan menunda bisnis, Jayakarsa menyalahkannya. Dapatkah Anda membeli seorang pengawal saja?" Pria kuat itu tidak menyangka bahwa Isyana, seorang gadis kecil, akan memiliki keberanian di depannya, dan bahkan keyakinan bahwa semuanya terkendali, sehingga aku merasa sedikit tidak nyaman. Selain itu, dia benar-benar memanggil lelaki tua itu dengan namanya, yang membuatnya semakin terkejut dan ketakutan,
dan dia tidak bisa tidak berspekulasi tentang asal-usul sebenarnya dari gadis ini. Dia bertukar pandang dengan rekannya, yang mengangguk padanya dengan sangat kecil, dan dia segera mengerti, berbalik dan berjalan mundur beberapa meter, lalu berkata ke mikrofon di kerahnya, "Tolong beritahu Tuan, ada seorang gadis kecil bernama Isyana Danendra yang ingin melihat suaminya. Tolong buat keputusan." Sebuah suara datang dari earphone. "Apakah kamu gila? Seorang gadis kecil ingin melihat Tuan, dan kamu berani membiarkanku melewati pesan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.